Meluncur ke TKP. Siap, 86. Malam hari ini kita akan melaksanakan patroli rutin mengingat long weekend. Pastinya kegiatan masyarakat sampai dengan malam ini ramai dan cukup padat. Di sekitar Jalan Sudirman, kita menemukan satu kendaraan roda 2 melaju dengan sangat kencang. Sok diperiksa dulu, Ini dari mana? Masa dari perjalanan sini ke Padalarang cuma mengambil STNK? Ya barusan salah jalan. Salah jalan gimana? Kan tadinya katanya mau nggak dari mana? Dari Cileunyi ke Padalarang mau ngambil STNK? Hah? Coba buka dulu joknya. Ada. Ini berbelit-belit keterangannya udah berbelit-belit. Setelah kami minta keterangan lebih lanjut, pengemudi tersebut baru saja membeli motor ini. Akan tetapi kami tetap mencurigai. Kuncinya mana? Coba senternya, senter. Ini bukan yang asli ya? Bukan asli kan? Bukan asli kan? Udah jebol. Jebol. Ada yang lain? Beli online deh. Perpindahan dilaporkan. Beli online. COD, beli COD. Awalnya gimana bisa beli motor ini? Dari keluarga. Terus? Halong-halong perkembangan tetap. Pertama beli diperlihatkan surat-suratnya nggak? Enggak. Alasannya? Jadi bapak ini beli dari orang lain. Orang lain lah. Ini ada. Begini. Ini berarti motor yang ketiga. Ya. Dan ketiga. Ya. Beli dari orang lain, gak ada suratnya juga. Ada. Terus? Ya belum diambil oleh bapak ini teh. Maksudnya, berarti kan belum ada, belum berpindah tangan, belum? Ya belum. Belum. Dikatakan itu belum ada kan? Ya belum ada dari bapak ini. Terus dari yang pembeli awal ada nggak? Ada. Udah tahu ada? Katanya udah ada. Bukan katanya, udah pernah lihat? Belum pernah. Belum pernah, berarti indikasinya belum ada kan? Iya. Ya, dari keterangan yang didapat dari pengemudi motor ini, keterangannya memang kurang jelas. Artinya, dia membeli dari beberapa tangan. Sebelumnya berapa beli? Malam. Nggak tahu. Nggak tahu. Katanya kamu tadi segala tahu. Katanya suratnya ada, ternyata nggak ada. Ya. Sekarang udah beli 2 hari, ternyata suratnya belum pernah dilihat. Belum pernah dilihat kan? Belum. Maksudnya benar nggak kamu mau ngambil ke Padalarang? Hah? Malam-malam kayak begini? Benar. Ini motor karena tidak dilengkapi dengan surat-surat. Diamankan ya. Diamankan dulu ya. Saya pulang gimana? Ya, itu masalah kamu karena kamu yang melanggar kan. Kepada warga masyarakat yang hendak membeli kendaraan, hendaknya lebih memperhatikan bentuk fisik kendaraan maupun kelengkapan dari surat-suratnya, karena bisa saja ini merupakan hasil dari tindak kejahatan. Monitor, Jalur Barat, Pagang Kuda. Berdiri dulu. Ngapain di sini? Ngamen. Ini apa ini? Nulisin apa? Kita menemukan 3 orang yang sedang duduk-duduk di pelataran ataupun di teras satu buah toko. Periksa dulu ya. Coba buka dulu jaketnya deh ya. Ini rumahnya di mana? Hah? Di dalam panas. Di dalam? Ya. Terus apa ini? Ngamen? Enggak. Begadang. Enggak, cuma diem aja pak. Mana? Itu apaan mau? Teman kamu? Ya. Bangunin? Mabuk? Udah mabuk ya? Nggak tahu. Hah? Aku baru kesini pak. Masih di tempat yang sama, kami melihat satu orang yang sedang tertidur beberapa meter dari tempat mereka nongkrong. Bangunin. Bangunin. Dari sana banguninnya. Bangunin. Sini. Mau dari mana? Dari mana? Rumahnya di mana? Kenapa tidur di sini? Begadang atau tidur? Begadang nanti ngebantuin papa saya di sini. Begadang atau tidur? Bukan begadang, namanya tidur. Kamu pindah tidur dari rumah ke sini. Coba, dulu. Bawa apa ini? Iya. Minum dah? Minum nggak? Jujur, kamu jujur. Bau gini?
Minum nggak? Enggak, Pak. Saya tanya minum nggak? Kamu sebab kantor dong. Saya tanya minum nggak? Keluar doang. Iya, itu minum. Itu udah jelas kecium baunya. Orang tersebut tertidur di situ karena pengaruh dari minuman beralkohol. Seharusnya dengan usia seperti ini, mereka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif. Apabila tidak ada tujuan yang jelas di tempat ini, agar segera meninggalkan lokasi dan beristirahat di rumahnya masing-masing. Ketika kami datangi, di antara dari mereka melarikan diri, sehingga menambah kecurigaan kami. Tujuan mereka dan keberadaan mereka di tempat ini untuk apa? Salah nggak? Enggak, Pak. Kenapa mau lari? Takut, Pak. Saya kok diperiksa doang. Oh iya, Pak. Kami itu hanya mau menegur, mau memeriksa. Kalau memang Anda tidak merasa salah, nggak usah lari daripada cilaka, ya kan? Buka ini. Nah, kasihan kan kalau nanti kamu cilaka gimana? Iya, Pak. Coba cepat tulis sepatunya. Oh iya, Pak. Takut, Pak. Enggak, kami itu nggak apa-apa, cuma periksa doang. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Elang, Pak. Jelang. Deket Pos Pagar. Terus kegiatanmu sehari-hari apa? Ngamen, Pak. Di mana? Di Pasar Baru, kadang-kadang di stop, Pak. Ya kenapa harus lari? Kamu kenapa lari? Hah? Kayaknya dia pipa nggak ada. Salah satu dari anak yang melarikan diri, ternyata dia adalah seorang pengamen. Kami pun kembali membawa orang ini ke tempat titik awal dia melarikan diri. Kuncinya ada di kamu? Iya, lagi mabok orangnya. Orangnya lagi mabok? Iya. Masa motornya dibawa, kuncinya ada di kamu? Sama temennya lagi. Hah? Ini sama temennya lagi, Pak. Yang itu motor siapa? Silakan saya, Pak. Silakan Pak sama motor ini. So, kamu yang jujur, mana motornya? Silakan ya, coba. Mana jujur? Motornya di mana? Orangnya mabok, Pak. Terus? Pulang ke kosan, Ya motornya di mana? dibawa sama temannya. Pakai kunci motor juga? Iya, enggak, didorong, Pak. Hah? Didorong. Nah, orangnya dititipin kuncinya sama saya. Saya kurang tahu, Pak. Untuk memastikan keterangan yang benar, akhirnya kami bagi beberapa orang untuk ditanya satu persatu oleh anggota kami. Berdiri. Ya udah, tunggu dulu. Ditanyanya pisah-pisah. Kamu kenal? Sama ini yang kamu kenal, ini? Hah? Di mana sekarang? Ya di mana? Ya di mana kosannya? Ketika kami sedang meminta keterangan pada anak-anak ini, datanglah orang tua dari salah satu anak yang berada di tempat ini. Kita liatin bapak gimana? Aku lihat bapaknya. Liatin itu bapak itu. Gimana? Nyari nafkah untuk anak-anak supaya pintar, supaya berguna anak itu untuk kedua orang tua minimal bisa ngebantu. Kalau kayak gini gimana? Kasihan gak sama orang tua kalau kayak gini? Pamit gak keluar dari rumah sama orang tua? Iyalah. Tadi sore Pamitnya kemana? di sini udah tahu Pak, setiap hari kan pribumi di belakang rumah. Apa cita-cita bapak supaya anaknya supaya bagus kerja segala macam untuk anaknya semuanya? Salah satu dari anggota tim kami memberikan nasihat kepada anak ini agar dia menghormati orang tuanya, menghormati perjuangan orang tuanya. Yang ngomong deh, di rumah ya? Hah? Pulang ngomong di rumah. Ayo, pulang. Sore lagi. Karena anak ini masih tanggung jawab dari orang tuanya, kami pun menyerahkan anak ini kepada orang tuanya untuk segera dibawa pulang.